Banyumas, daerah yang terletak di Pulau Jawa dengan keberagaman wisatanya menjadikan Banyumas sebagai destinasi yang banyak diminati. Wisata alam, religi, budaya, hingga kuliner menjadi gambaran kayanya Banyumas sebagai sebuah kota yang memiliki sejarah panjang. Banyumas menjadi saksi akan kejayaan beberapa kerajaan di tanah Jawa. Sejarah tentang perkembangan Kabupaten Banyumas pun telah tercatat dalam beberapa babat, seperti Babat Pasir dan Babat Banyumas. Sebelum dikenal sebagai Banyumas, wilayah ini dulu dikenal dengan beberapa nama seperti Selarong dan Wirasaba. Selarong sendiri diyakini berasal dari dua kata, yaitu Saila yang artinya gunung dan Rong yang artinya celah. Nama Selarong ini disematkan sesuai dengan letak daerah tersebut yang dikelilingi gunung dan bukit. Asal-usul nama Banyumas sendiri erat kaitannya dengan cerita rakyat yang berkembang di daerah ini. Konon, suatu hari ada seorang pria berkuda datang ke daerah Selarong. Namun tindak tanduk pria ini mencurigakan masyarakat, sehingga prajurit-praja daerah itu menangkap pria tersebut dan menjebloskannya ke penjara. Beberapa waktu kemudian, daerah Selarong dilanda kemarau panjang. Sumur dan mata air yang ada mengering. Kondisi itu menyulitkan masyarakat. Mereka hampir putus asa untuk mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Namun tanpa disangka, saat pria asing tadi di penjara, muncul awan tebal di langit Selarong. Beberapa saat kemudian, hujan pun turun. Turunnya hujan membuat masyarakat dan penguasa setempat sangat senang. Masyarakat yang sudah lama tidak menemui air, seakan-akan menemukan perhiasan dengan turunnya air hujan ini. Sebagian dari mereka ada yang berseru, "Banyu, banyu," saking senangnya. Sedangkan sebagian lain ada yang berseru, "Emas, emas." Saut-sautan masyarakat yang euforia dengan turunnya hujan itu. Lama-kelamaan terdengar banyu emas, banyu emas. Adapun pemerintahan lokal di Banyumas sendiri sudah berdiri sejak zaman Majapahit, dengan penguasa yang terkenal yaitu Adipati Wirasaba Marga Utama, atau yang dikenal dengan Kaduhu. Pada zaman Demak, wilayah Banyumas itu kemudian dipimpin oleh seorang kepercayaan Raden Patah yang bernama Adipati Pasir Luhur Pangeran Senopati Mangkubumi I. Konon dua penguasa ini memiliki orientasi budaya yang berbeda. Wirasaba berorientasi Jawa, sementara Pasir Luhur berorientasi Sunda. Dari keduanya inilah kemudian lahir corak budaya Banyumasan yang merupakan hasil akulturasi budaya Jawa dan Sunda. Adapun Kabupaten Banyumas secara modern mulai berdiri pada abad ke-16 Masehi, tepatnya saat kejayaan Kesultanan Pajang. Sejarah panjang mengenai Banyumas telah melahirkan banyak tokoh hebat. Islam yang menjadi agama di Banyumas juga tidak terlepas dari peran tokohnya. Tepatnya di Kecamatan Karangluas, Kabupaten Banyumas terdapat tokoh besar yang telah berperan aktif dalam menyebarkan agama Islam. Bapak Muhammad Jufri, seorang juru kunci di makam tersebut yang telah mengabdikan dirinya selama 15 tahun lamanya. Beliau mengerti betul akan sosok tokoh yang berperan aktif dalam penyebaran Islam di daerah ini. Syekh Madung Bali itu pendatang, Mas. Akhirnya aslinya itu dari Demak. Dia disuruh oleh Raden Patah Demak untuk menyebarkan agama Islam di Kadipaten Pasir-Luhur sini pada abad ke-15. Jadi Syekh Madung Bali itu zamannya Wali Songo persis. Itu memang dulunya itu di Demak, tapi dia ditugaskan oleh Raden Patah untuk menyebarkan agama Islam di Kadipaten Pasir-Luhur sini. Yang waktu itu Kadipaten Pasir-Luhur dipegang oleh Raden Banyaklana sebagai adipatinya, kemudian Raden Banyageleh
sebagai patihnya itu kakak beradik. Siapakah itu? Kedua pemimpin tadi itu adalah turun kelima dari Raden Kamandaka, Pejajaran Jawa Barat, yang waktu itu masih memeluk agama Hindu-Buddha. Namun setelah Syekh Madun Wali sampai ke sini, langsung bertemu dengan beliau berdua dan menyampaikan amanat dari Raden Patah. Yang amanatnya tadi yaitu disampaikan kepada Raden Banyak dan Raden Banyak, saya disuruh oleh Raden Patah ke sini itu untuk minta izin menyebarkan agama Islam di Kadipaten Pasiluhur sini atau mengislamkan Kadipaten Pasiluhur itu bagaimana. Kemudian kedua pemimpin tadi mungkin sudah mendapat petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka gampang diterima. Waktu itu setelah diterima langsung beliau bertiga bersalaman dan sekaligus kedua pemimpin Pasiluhur masuk Islam waktu itu. Masuknya pemimpin Islam di Pasiluhur ini merupakan tanda permulaan Islam tersebar di daerah Karangluas. Dalam dakwah menyebarkan Islam, Syekh Makdum Wali menggunakan cara yang mudah diterima masyarakat seperti gending, rabana, dan wayang, dibantu oleh dua pemimpin Pasiluhur. 2 Sya'ban menjadi tanggal wafatnya tokoh besar yang telah berperan menyebarkan agama Islam di wilayah Karangluas. Setiap tahun pada tanggal tersebut, banyak masyarakat datang ke makam Syekh Makdum Wali untuk mengingat jasa beliau yang begitu besar. Makam Syekh Makdum Wali ini pertama kali ditemukan oleh Presiden keempat Indonesia, yaitu Abdurrahman Wahid. Setelah makam ini ditemukan, barulah masyarakat dan pemerintah setempat Karangluas melakukan perawatan. Pada 2003, dibangunlah masjid, kemudian menyusul pendopo dan bangunan-bangunan lainnya. Dalam upaya mengembangkan dan mempertahankan makam Syekh Makdum Wali sebagai salah satu warisan sejarah Islam di Karangluas, menurut Bapak Deskart Sotiojatmiko, ada beberapa hal yang perlu dilakukan seperti kelayakan sarana prasarana, adanya pemasukan, nilai sejarah yang terus dikaji, dan promosi. Dengan demikian, banyak hal yang bisa kita petik, maka pelestarian situs harus terus dilakukan agar tidak terputus atau hilang sejarahnya pada anak cucu kita kelak.